Pemirsa, pernyataan kontroversial seorang pendeta yang meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran viral di media sosial. Staf khusus Menteri Agama memberi tanggapannya dan meminta seluruh masyarakat untuk menghormati keyakinan agama lain. Video seorang pendeta bernama Saifudin Ibrahim mendadak viral di media sosial sekaligus memicu kecaman dari masyarakat. Pasalnya, dalam video, Saifudin meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk mengganti kurikulum di pesantren yang dianggapnya sebagai sumber radikalisme. Ataupun madrasah-madrasah. Selain itu, Saifudin bahkan menyarankan agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya berbahaya. Menanggapi hal ini, staf sus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz menyayangkan ucapan pendeta Saifudin tersebut. Isfah meminta seluruh masyarakat untuk menghormati keyakinan agama lain. Selain itu, Isfah menilai ucapan yang menyudutkan agama lain untuk tidak perlu terlalu direspon atau ditanggapi. Isfah juga menepis pernyataan pendeta Saifudin yang mengatakan pesantren sebagai sumber terorisme. Menurutnya, pesantren justru mengembangkan prinsip cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Saifudin Ibrahim ini diketahui sebagai pendeta yang aktif berkegiatan hingga pelosok bahkan di media sosial. Dalam akun YouTube-nya, Saifudin kerap memberikan renungan dan juga pendapat-pendapatnya mengenai isu-isu agama terkini. Tak jarang, pernyataan kontroversialnya terlontar di beberapa unggahannya itu. Tapi saya mau katakan bahwa orang Cina masuk Islam pasti sial. Sosok pendeta Saifudin Ibrahim belakangan menjadi sorotan publik karena ucapannya yang kontroversial soal pesantren dan ayat Al-Quran. Dalam akun YouTube-nya, Saifudin kerap memberikan renungan dan pendapatnya mengenai isu-isu agama terkini. Kaum radikal semua. Salah satunya soal aturan penggunaan pengeras suara di musola dan masjid. Saifudin berulang kali membela Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal kebijakan tersebut. Saifudin bahkan menyebut akan melarang ibadah haji jika ia menjabat sebagai Menteri Agama. Bahkan kalau Saifudin Ibrahim jadi Menteri Agama, program saya lebih jelas lagi. Larang naik haji ke Arab Saudi. Kalau saya jadi Menteri Agama, kenapa? Karena hanya menguntungkan Arab. Indonesia miskin, Indonesia kere, Indonesia susah gara-gara naik haji. Tinggalkan pembacaan kitab suci itu. Minimal yang saya usulkan itu ada 300 ayat-ayat yang harus mungkin di skip atau ya jangan dibaca deh. Jadi kalau ketemu ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan itu jangan dibaca. Saifudin diketahui sebagai pendeta yang aktif berkegiatan di pelosok dan di media sosial. Saifudin kini diketahui tengah berada di Amerika Serikat untuk sebuah kegiatan. Ucapan kontroversial Saifudin seolah mengingatkan masyarakat akan sosok kontroversial lainnya, Joseph Pauzang, yang dianggap menista agama. Sejak April tahun lalu, Pauzang disebut sudah diburu pihak kepolisian hingga saat ini. Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengimbau masyarakat untuk tidak merespon pernyataan yang provokatif. Menafsirkan kitab suci agama lain bukanlah hal yang tepat dalam menyampaikan ceramah. Memang kita PGI ini selalu dibuat repot oleh tindakan personal ya. Jadi sebetulnya itu kan suara pribadi ya, opini pribadi, tidak ada hubungan dengan PGI atau gereja-gereja pada umumnya. Tentunya PGI merasa ya kalau mau melakukan penilaian dan bersikap sih tidak tepat ya. Karena urusan kitab suci agama lain itu nggak bisa diurus oleh orang yang beragama lain, apalagi kalau kemudian mengaku sebagai pendeta. Gitu. Bagaimana kemudian masyarakat semestinya menyikapi adanya pernyataan-pernyataan kontroversial maksud kami yang diucapkan tentang agama lain yang menyudutkan agama tertentu? Kita sudah terhubung bersama dengan Ketua MUI, ada Kiai Khalil Nafis. Selamat siang, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kemenak, dari PGI meminta agar masyarakat tidak reaktif, tidak terprovokasi, tapi kemudian ucapan-ucapan kontroversial semacam ini terus terjadi. Bagaimana kemudian umat seharusnya menyikapi hal-hal semacam ini, Kiai? Ya, kita punya jalur hukum ketika ada sesuatu yang tidak tepat dan kita merasa tersinggung. Jadi jangan sampai mengambil tindakan hukum sehingga melanggar hukum. Saya sama dengan Mas Jerry Semampau dari PGI yang sebenarnya malas merespon ini. Maka saya di Twitter menyampaikan, ya sudahlah, ini diperiksa aja kejiwaannya oleh dokter jiwa dan periksa oleh polisi karena dia sudah menodai pada agama lain menurut persepsi kami. Ini kan sama dengan yang sebelum-sebelumnya, saya juga hadir langsung sebagai saksi kasus MKC itu, yaitu memberi pelajaran sebenarnya agar kita tidak sembarangan lompat pagar ya, masuk kepada keyakinan orang lain, lalu juga dia apalagi menistakan.
kita menafsirkan saja pada agama atau kita tuju orang lain pun juga di depan umum hati-hati karena bukan tidaknya dan khawatir juga tidak sesuai dan itu melukai perasaan atau meluknya. Itu pun demi kebaikan dan toleransi antara kita. Oleh karena itu memang tidak perlu disikapi terlalu reaktif. Saya punya keyakinan segera bertindak penegak hukum sebagaimana kepada yang sebelumnya kita pasrahkan dan kita serahkan dan mungkin kita lihat perkembangannya bagaimana penegak hukum melakukan hal-hal yang seperti ini meskipun hanya di media sosial. Tapi ini sudah masuk pada satu yang merugikan perasaan, saya pikir harus diproses sehingga masyarakat lebih tenang dan besok-besok juga menjadi aspek jerah bagi yang melakukannya dan bagi kita yang menjadi penggiat di media sosial tahu betul bagaimana rambu-rambu kita menggunakan media sosial seperti halnya juga visual yang direkam video begini kan tidak ada editan, kita bisa mendengarkan langsung sehingga kita bisa tahu bahwa ia memang ya menanamkan kebencian kepada agama lain dan juga merusak seperti halnya umpamanya selain soal ayat Al-Quran sebagai kitab suci kita kemudian menyinggung terhadap entitas pendidikan agama pesantren yang sudah terbukti di Indonesia ini adalah juga pejuang kemerdekaan dan alumninya seperti Gus Dur jadi presiden, seperti Kiai Ma'ruf wakil presiden dan kalau DPR menteri udah nggak kehitung dan termasuk menteri agamanya dan alumni pesantren jadi sudah jelas sangat kontraproduktif. Yang saya setuju nggak terlalu direspon lebih besar lagi tetapi penegak hukum harus melakukan ya langkah-langkah hukum agar tidak nanti orang dengan berani dengan mudah lalu masuk pada keyakinan orang lain apalagi sampai menistakan kepada agama lain. Ya, kalau Kiai mengatakan ini harus diproses hukum, bukankah ini masuk dalam delik aduan, jadi harus ada yang mengadukan dulu? Apakah di sini MUI akan menjadi pihak pelapor mungkin? Saya sejak dulu melihat MUI tidak pernah sebagai lembaga pelapor dan saya sudah dengar masyarakat yang melapor. Sudah ada MUI siap untuk Di era digital ini kita sudah seharusnya untuk arif dan bijaksana menanggapi segala informasi yang termuat di media sosial, menindaklanjuti pemberitaan pernyataan kontroversial pendeta yang sedang viral ini. Kita harus menghormati hal-hal yang mendasari setiap keyakinan dalam beragama. Dalam kasus ini, pernyataan dari pendeta tersebut sangatlah tidak tepat dan menimbulkan kegaduhan dan mengancam kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi seperti ini tidak usah direspon secara berlebihan oleh masyarakat umum karena sudah ada pihak yang berwajib yang akan menindak secara tegas pelaku tersebut dengan dasar hukum yang jelas yang berlaku di Indonesia. Mari kita sama-sama membangun Indonesia yang aman dan damai serta menjaga keutuhan dan kedaulatan Bhinneka Tunggal Ika. Tetap semangat kawan-kawan dan sehat selalu. Salam gado-gado. Wow.